Bab 341 Wortel asli dan Ellsworth lainnya. Smith dengan cepat mengemasi senjata dan memasukkannya ke dalam ransel panjang. Senjata ini berguna dan tingkat atas. Tidak mungkin dia akan membuang mereka. Sambil menyampirkan ransel di bahunya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tidak ada apa-apa selain langit gelap di luar skylight yang rusak. Sambil mengerutkan kening, dia meraih Nona Donna, yang menggendong bayi itu, dan berkata, "Ayo pergi, kami akan memeriksa bar tempat band heavy metal itu bermain." Nona Donna mengejarnya. Ini tidak masuk akal. Oliver sangat kecil, bagaimana dia bisa menyukai musik rock? Smith berkata, itu mungkin satu-satunya petunjuk kita. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimanapun, saya telah mengambil $10.000 dari pemuda itu, saya tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Di atap, Luke melihat mereka pergi sebelum dia melompat. Setengah jam kemudian, 3 SUV hitam berhenti di depan sebuah rock and roll bar di distrik timur, dan selusin pria berjas hitam keluar. Mereka pasti bukan gangster. Mereka memiliki aura penjaga keamanan profesional. Luke menyiulkan nada, jika Anda suka berjudi, saya katakan bahwa saya adalah pria Anda. Anda memenangkan beberapa, kehilangan beberapa, itu masih sama bagi saya. Itu adalah lagu yang sama yang bisa terdengar samar-samar dari bar. Para pria berjas hitam itu bergegas masuk, dan sesaat kemudian, seorang pria jangkung memimpin seorang wanita cantik yang menggendong bayi keluar dari gang samping, sebelum mereka memasuki sebuah hotel yang berseberangan dengan bar. Tentu saja, itu adalah Mer Smith dan terapis khusus Miss Donna. Luke merasa geli. Tentu saja, kamu baik. Bahkan penjaga keamanan profesional tidak dapat menangkap Anda. Beberapa pria berjas hitam berlari keluar dan melihat sekeliling dengan senjata. Seseorang kemudian mengutuk, "Sialan, seseorang membunuh Pili. Apakah Anda melihat orang yang mencurigakan?" Mereka berbicara melalui walkie-talkie sebentar, sebelum mereka kembali ke bar dengan frustrasi. Luke tahu bahwa beberapa dari mereka pasti dibunuh tanpa suara oleh Mer Smith setelah mereka menabraknya. Tapi apa yang dilakukan orang-orang itu di sini? Saat Luke merenungkan ini, dia melihat umpan pengawasan dari lingkungan yang telah dia siapkan, lalu tiba-tiba berseru, "Apa-apaan ini?" Orang-orang berjas hitam bergerak mendekati 10 mayat dalam kantong mayat hitam keluar dari pintu belakang. Tapi salah satu tasnya tidak ditutup resletingnya, dan kepala seorang pria terkulai saat tas itu sedang dipindahkan. Tidak ada yang aneh dengan tubuh itu sendiri, apa yang aneh adalah bahwa di mata kirinya, sepertinya ada wortel. Apakah itu mainan berbentuk wortel? Bergumam pada dirinya sendiri, Luke menyesuaikan kamera untuk fokus pada wortel. Pada akhirnya, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu adalah wortel asli. Sesaat kemudian, seorang pria memperhatikan kepala yang terbuka dan wortel. Dia mengutuk dengan marah dan menutup resleting tasnya. Namun karena kecerobohannya, dia secara tidak sengaja mematahkan wortel. Luke kehilangan kata-kata. Apakah itu benar-benar wortel? Tidak lebih dari 20 menit, para pria berjas hitam membersihkan semuanya dan pergi. Setelah beberapa pemikiran, Luke pergi ke pintu belakang. Dia mengambil wortel yang rusak. Mengamatinya dengan cermat sejenak, dia mengerahkan beberapa kekuatan, dan langsung menghancurkan sebagian menjadi bubuk. Luke terkekeh dan memasukkan wortel itu ke dalam kantong plastik, sebelum dia menyimpannya di inventarisnya. Kembali ke jalan di depan bar, dia belum keluar dari gang samping, ketika dia melihat selusin pria berseragam tempur hitam telah mengepung hotel. Tujuan mereka jelas dan gerakan mereka cepat saat mereka mengepung sebuah ruangan di lantai 2. Dari mana orang-orang ini? Lukas bingung. Tapi ruangan yang mereka kepung adalah tempat Mer Smith dan Miss Donna bersembunyi. Luke memutar matanya dan terkekeh, sebelum dia mengeluarkan P226 dan membidik. Bang! Ah! Salah satu pria yang merayap ke depan di lantai pertama berteriak dan jatuh. Luke langsung kabur setelah tembakan itu. Bang! 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 Tembakan yang intens dan kacau terdengar, dan sejumlah pria berseragam tempur hitam jatuh dari lantai 2, berteriak. Beberapa diledakkan keluar dari ruangan, dan beberapa terbunuh sebelum mereka bisa masuk. Senjata mereka cukup bagus, dan beberapa dari mereka menggunakan MP5K yang mahal. Sayangnya, bahkan senjata terbaik pun tidak ada artinya saat digunakan oleh pengguna yang tidak layak. Tuan Smith di ruangan itu, di sisi lain, tidak diragukan lagi adalah seorang ahli senjata, dan dia memegang senjata kelas atas yang dibuat oleh perusahaan HK. Terlepas dari keunggulan mutlak mereka dalam jumlah, orang-orang dengan setelan tempur hitam mati satu demi satu di tangan Mer Smith. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ke-8 orang itu tewas.
Bahkan pria yang bersembunyi di bawah bayang-bayang di lantai bawah setelah tertembak di pantat tidak luput dari kematian. Pada saat itu, lagu lain mulai diputar di bar di seberangnya. Saya punya anak nakal dan itu tidak masalah bagi saya. Tidak ada yang tidak bisa aku jaga kebersihannya. Sambil menyenandungkan lagu, Luke berjalan melewatinya tanpa tergesa-gesa di seberang jalan, dan menunggu dalam kegelapan. Beberapa menit kemudian, Smith muncul kembali bersama Donna dan bayinya, sebelum mereka menghilang di sudut jalan di kejauhan. Luke tersenyum dan pergi ke kamar. Mensurvei lingkungan, dia dengan cepat mengambil foto orang-orang berseragam tempur hitam dan perlengkapan mereka dengan telepon palsunya, sebelum dia pergi. Di mobilnya, dia mengeluarkan laptop dari inventarisnya, mentransfer gambar yang baru saja diambilnya, dan memulai program untuk mencari petunjuk yang relevan. Dia menyalakan SUV dan pergi. Ketika dia sampai di rumah, Selina mengenakan jubah mandi dan mengeringkan rambutnya di ruang tamu. Dia hanya menatap Luke dan tidak bertanya apa-apa. Setelah Luke mandi dan keluar, Selina berkata, "Aku memeriksa file Lucas Barton. Rekornya bersih." Luke menyenandungkan tanggapan dan melihat informasi yang baru saja dibuat oleh program di tablet tentang senjata dan peralatan pria berbaju hitam. Dia melihat sebuah nama, Hammerson Defense. Selina melanjutkan, Lucas Barton ini bisa dibilang seorang perwira model dibandingkan dengan Nick. Tidak ada keluhan tentang dia dalam 2 tahun terakhir. Luke mulai mencari Hammerson Defense sambil bertanya, kalau begitu, dia terdengar seperti perwira yang terhormat. Apakah dia tidak memiliki medali dari kantor daerah? Tapi ada beberapa informasi di sini yang menunjukkan bahwa Lucas Barton sangat dekat dengan seseorang dari keluarga Ellsworth, kata Selina. Luke berhenti dan mengangkat kepalanya. Siapa ini? Bab 342 Ellsworth lagi. Wolf Ellsworth, saudara kandung Henry. Juga, yang menarik adalah bahwa serigala Ellsworth ini telah bekerja dengan perusahaan real estate dalam beberapa tahun terakhir untuk mencoba dan masuk ke pasar real estate di Los Angeles, dan sebuah proyek besar baru saja diluncurkan baru-baru ini. Apakah itu membunyikan lonceng? Selina berkedip ketika dia melihat Luke. Lucas tersenyum. Seingat saya, Wade Davis berkecimpung dalam bisnis real estate di Texas. Dan dia memiliki perusahaan yang cukup besar. Selina memberinya acungan jempol. Proyek besar itu dikelola oleh perusahaan konstruksi baru bernama 3M, yang memiliki 2 pemegang saham utama. Wade Davis menyediakan sebagian besar modal dan peralatan, dan memiliki sekitar 32% saham, sementara Wolf Ellsworth memiliki sekitar 21% saham. Sisanya dibagikan di antara 8 lainnya, tetapi bahkan proporsi terbesar di antara mereka hanya 11%. Jadi, Wolf Ellsworth adalah pemegang saham terbesar kedua di 3M. Luke tenggelam dalam pikirannya. Dengan ejekan di wajahnya, Selina berkata, dengan menyesal, perusahaan baru ini sedang melihat kemungkinan kebangkrutan dalam beberapa bulan terakhir. Luke minum teh dan berkata dengan santai, Wade Davis adalah seorang pengusaha real estate profesional, tetapi telah dituduh melakukan 2 pembunuhan tingkat pertama dan akan diadili di Texas. Hal-hal tidak terlihat baik untuknya. Baik dia dan Selina dibesarkan di Texas, jadi mereka tahu betul seperti apa tempat itu. Texas terkenal dengan banyak hal, termasuk sistem peradilan pidananya, yang memberikan lebih banyak hukuman mati daripada di tempat lain di Amerika. Sebagai perbandingan, California juga memiliki hukuman mati, tetapi sudah puluhan tahun sejak seseorang dieksekusi. Negara bagian Amerika Selatan melakukan eksekusi jauh lebih banyak daripada negara bagian timur dan barat, dan Texas adalah negara bagian selatan yang teladan. Tidak peduli berapa banyak pawai dan protes yang ada, hukuman mati tidak pernah dihapuskan. Para hakim di Texas kejam dan tanpa ampun ketika menjatuhkan hukuman mati. Hampir seolah-olah mereka menyatakan ke seluruh negeri bahwa mereka berani melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Ini persis seperti apa Lone Star Republic itu. Jika Wade Davis diadili di tempat lain, dia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup paling banyak. Setelah beberapa tahun dan selama dia punya uang, akan selalu ada cara baginya untuk kembali ke dunia yang indah di luar sana. Namun, begitu dia diekstradisi ke Texas, meskipun mungkin perlu bertahun-tahun sebelum dia akhirnya dieksekusi, tidak akan ada cara baginya untuk keluar dari penjara sebelum itu. Wade Davis adalah orang yang memasok proyek dengan uang dan peralatan. Jika dia tertangkap, proyek itu akan kehilangan pelindung sejatinya. Bank pasti tidak akan memberikan pinjaman lagi untuk proyek itu, bahkan jika keluarga Ellsworth terlibat. Bagaimanapun, bisnis adalah bisnis. Perusahaan keluarga Ellsworth tidak bergerak di bidang real estate. Mereka bukan ahli di bidangnya, dan bank tidak akan mendukung mereka. Jadi,
Proyek besar ini sama hancurnya dengan perusahaan konstruksi 3M yang baru. Bagaimana keadaan antara Wolf dan Henry? Tanya Lukas. Selina berkata, tidak ada tanda-tanda konflik antara dua bersaudara itu, tetapi mereka jarang bertemu. Lukas mengangkat bahu. Sepertinya mereka tidak memiliki ikatan persaudaraan yang erat. Selina akhirnya bertanya, bagaimana dengan bayi itu? Luke berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada kemajuan untuk saat ini. Aku akan memberitahumu nanti setelah semuanya beres. Pergi tidur. Selina menguap dan kembali ke kamarnya. Oke, selamat malam. Luke mengangguk dan memutuskan untuk tidur 2,5 jam malam ini, dia akan memperlakukan setengah jam tambahan seperti hari libur. Keesokan paginya, mereka pergi ke kantor polisi setelah sarapan. Sonia menyambut mereka di kantor polisi. Apa pengaturan untuk hari ini? Lukas mengangguk. Aku akan pergi menemui Elsa dulu. Sonia kembali ke mejanya sendiri setelah mendengar itu. Luke dan Selina memasuki kantor Elsa dan menutup pintu. Elsa mengangkat kepalanya. Melihat mereka, dia menjatuhkan penanya dan bertanya, ada apa? Luke langsung ke intinya. Wolf Ellsworth, saudara Henry Ellsworth, terlibat dalam kasus Mark Owen. Saya pikir Anda harus tahu. Petik 2. Elsa menjatuhkan dahinya ke tangannya. Apa yang terjadi? Dia baru saja memperingatkan mereka untuk berhati-hati dalam kasus gadis berpiyama, tetapi keluarga Ellsworth juga terlibat dalam pembunuhan petugas. Mereka adalah keluarga lokal yang besar, dan segalanya tidak akan indah jika mereka terlibat dalam pembunuhan seorang perwira. Sementara orang kaya mungkin memerintah polisi, polisi tidak akan membiarkan diri mereka digiring begitu saja, dan tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika mereka membunuh seorang penjaga Texas kali ini, siapa yang akan mengatakan bahwa mereka tidak akan membunuh seorang perwira Los Angeles lain kali? Ini jelas bukan preseden yang bisa dibuat. Elsa sudah tahu ada yang tidak beres dengan polisi county, tapi dia tidak menyangka keluarga Ellsworth juga menjadi bagian dari ini. Luke menceritakan situasi dasarnya, dan Elsa menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening saat dia bersandar di kursinya. Wolf Ellsworth benar-benar tersangka utama dalam kasus ini. Berkas tersebut menunjukkan bahwa proyek real estate yang dia jalani bernilai ratusan juta dolar, dan puluhan juta telah diinvestasikan ke dalamnya. Sementara Wolf sebagian besar membantu proyek dengan memanfaatkan koneksi sosialnya, sebagian dari uang yang diinvestasikan adalah miliknya juga. Jika proyek itu berhasil, Wolf tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidupnya. Membunuh seorang ranger Texas bukanlah masalah besar ketika begitu banyak uang yang terlibat. Elsa bangkit dan berkata, saya akan berbicara dengan bos. Anda menunggu di sini sebentar. Petik 2. Dia tidak kembali sampai hampir setengah jam kemudian. Dia menutup pintu, dan bahkan sebelum dia duduk, dia berkata, terus selidiki kasus ini, tetapi fokuslah pada Lukas Barton. Apakah kamu mengerti? Merenung sejenak, Luke mengangguk. Mengerti. Melihatnya, Elsa menghela nafas. Kau benar-benar terlalu, dia menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya pada mereka untuk pergi. Di meja mereka sendiri, Selina bertanya dengan suara yang sangat rendah, apa itu? Lukas berkata, kami akan memperjelas bahwa kami hanya menyelidiki Lukas Barton. Mengenai siapa yang mempekerjakannya, itu bukan urusan kita. Selina mengerutkan kening. Apakah itu mungkin? Serigala Ellsworth itu tampaknya adalah dalangnya. Bab 343 Benda Jatuh. Lukas mencibir. Jangan berpikir bahwa orang kaya itu bodoh. Wolf akan menjadi idiot untuk meninggalkan bukti bahwa dia menyuap Lukas Barton, dan tanpa bukti, apapun yang dikatakan Lukas Barton tidak akan dihitung. Selain itu, saya tidak berpikir Lukas Barton akan berani mengungkapkan nama Wolf. Jika Mark Owen bisa mati, begitu juga Lukas Barton. Selin mengangguk pelan. Dia telah melihat sendiri betapa biadabnya orang kaya, di Wolf Kyle. Selalu ada di dunia ini yang tidak menghargai kehidupan. Sonia bergabung dengan mereka dan memperhatikan ekspresi mereka yang tidak biasa. Apakah ada masalah? Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak apa. Apa kau menemukan yang lain? Sonia berkata, saya berbicara dengan petugas wanita bernama Lila kemarin, dan dia memberitahu saya sesuatu yang menarik. Lukas mengangkat alis. Oh, dia bilang Lukas Barton tidak suka rekan yang banyak bicara. Sonia memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dan, Selina semakin penasaran. Sonia mengambil gambar dari sebuah berkas. Dan belum lama ini, anjing petugas, cerewet, itu mati. Selina melirik foto itu sebelum segera memberikannya kepada Luke. Sial, orang ini membunuh seekor anjing Golden Retriever. Sonia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia jelas marah.
Banyak orang Amerika menganggap anjing mereka sebagai bagian dari keluarga. Misalnya, anjing Golden Retriever tua bernama Dollar adalah kesayangan keluarga Selina, dan telah bersama mereka sejak Selina masih kecil. Dollar sudah tua sekarang, tetapi masih menjadi teman bermain yang setia untuk saudara laki-laki dan perempuannya, dan benar-benar bagian dari keluarga. Selina tidak akan ragu menembak siapapun yang menyakiti Dollarnya. Luke juga menyukai anjing, tetapi tidak sebanyak Selina. Menatap gambar itu sejenak, dia bertanya, apakah ada yang memeriksa tubuh anjing itu? Sonia berkata, itulah mengapa saya di sini, mari kita periksa hasil otopsi. Petik 2. Luke bangkit dan berkata, ayo pergi dan lihat apa yang dilakukan petugas Barton pada anjing ini. Di Departemen Forensik, mereka menemukan ilmuwan forensik Scorsese, yang adalah seorang pemuda kulit hitam dengan rambut keriting. Apakah kamu menemukan sesuatu? Luke langsung ke intinya. Kulit Scorsese tidak terlihat bagus. Sedikit. Sonia menatapnya dan berkata, wow, kamu tidak terlihat baik-baik saja. Lukas penasaran. Hei, Scorsese, bukankah tugasmu membedah tubuh setiap hari? Scorsese berkata, saya menghususkan diri dalam membedah tubuh manusia, bukan anjing. Lukas tidak bisa berkata-kata. Jelas, pria ini juga manusia anjing. Scorsese menghindari topik yang tidak nyaman itu dan berkata, secara keseluruhan, kami menemukan 2 peluru di anjing Golden Retriever yang disebut Lightning. Itu dari senapan serbu Mini 14, yang merupakan senjata standar di Departemen Kepolisian Daerah. Selina bertanya, apakah itu senjata yang sama yang membunuh Mark Owen? Scorsese menggelengkan kepalanya. Modelnya sama, tapi bukan senjata yang sama. Luke bertanya, apakah ada petunjuk lain? Scorsese menggelengkan kepalanya lagi. Hanya ini yang kita miliki. Luke mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal. Sonia berkata dengan suara rendah di belakangnya, selama penyelidikan saya pada Lukas Barton, saya menemukan bahwa sebuah kelompok amal bernama, Rumah Polisi Daerah untuk Anak Laki-laki, baru-baru ini membeli 4 senapan serbu Mini 14. Luke mengangguk dan berkata, tapi tidak aneh bagi organisasi amal di bawah kepolisian daerah untuk membeli beberapa senjata untuk pelatihan, kan? Sonia mencibir dan berkata, tapi rumah anak laki-laki polisi kabupaten ini sebenarnya adalah organisasi swasta, didirikan dan dijalankan oleh wakil serif tingkat 2 itu. Lukas berhenti sejenak. Kelompok amal swasta menggunakan sumbangan untuk membeli senjata. Apakah itu latihan yang biasa mereka lakukan? Sonia berkata, tidak juga. Dari membeli catatan, ini adalah satu-satunya saat polisi kabupaten membeli senjata dalam 2 tahun terakhir. Petik 2. Merenung sejenak, Luke bertanya, tapi peluru di Mark Owen tidak cocok dengan keempat senjata ini. Sonia berkata, tidak. Luke tidak benar-benar kecewa. Lukas Barton adalah seorang perwira berpengalaman yang tidak akan membuat kesalahan mendasar seperti itu. Ayo pergi dan kunjungi petugas Barton yang terhormat dan berintegritas ini, kata Luke. Mereka melaju ke timur. Mereka bertanya kepada resepsionis di Departemen Kepolisian Daerah, hanya untuk mengetahui bahwa petugas Barton pergi untuk mengadakan penggalangan dana. Sungguh filantropis yang hebat, Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar ketika dia masuk ke mobilnya lagi. Selina, bagaimanapun, fokus pada sesuatu yang lain. Petugas kabupaten cukup baik, mereka bisa bermain bowling bersama. Mengapa departemen kami tidak memiliki hal seperti itu? Luke tetap tenang seperti biasanya. Sebenarnya, pernah ada yang seperti itu, tapi kami langsung pulang setelah bekerja dan tidak bergabung dengan mereka. Selina berkata, apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Luke terbatuk dan berkata, sayang sekali. Aku akan memberitahumu lain kali. Mereka akan menghabiskan beberapa jam bermain-main selama kegiatan sosial seperti itu, ketika mereka bisa menghabiskan waktu untuk pelatihan. Jadi, Luke tidak pernah berniat untuk berpartisipasi. Selina tidak terlalu terganggu, karena pikirannya sekali lagi beralih ke hal lain. Rumah untuk anak laki-laki, nama itu, hehe. Dia melirik Luke di kursi pengemudi. Lukas mengangkat bahu. Setiap pria adalah anak laki-laki yang tidak akan pernah tumbuh dewasa. Itu pasti benar. Selina tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, apakah Anda benar-benar berpikir petugas daerah itu laki-laki? Dia ingat janggut besar di wajah Big Nick. Di tempat penggalangan dana, Luke memiliki banyak perasaan campur aduk ketika dia melihat tanda DINNER besar di atas arena bowling. Ini adalah penggalangan dana yang megah, bukan? Sonia dan Alessandro juga bergabung dengan mereka. Sonia berkata, sepertinya polisi daerah memiliki manfaat yang jauh lebih baik daripada kita. Luke mengangguk, itu benar.
Mengapa Anda tidak berbicara dengan bos tentang memberi kami lebih banyak manfaat juga? Anda mendapat dukungan penuh saya. Sonia memutar matanya. Hanya orang idiot yang akan membuat bos mereka kesal seperti itu. Memimpin mereka ke arena bowling, Luke berkata, jangan terlihat seperti itu. Jika bos enggan, saya pribadi dapat mengundang semua rekan di divisi kami untuk ledakan. Sebuah suara besar menginterupsinya. Luke menoleh, hanya untuk melihat sesuatu mendarat di mobil terdekat. Wajahnya berubah saat dia melihat ke langit. Astaga, dia tidak bisa menahan kutukan. Jangan lari-lari, tetap bersama. Ada beberapa titik hitam di langit yang jatuh dengan cepat, dan mereka jatuh di dekatnya dengan dentuman keras. Bab 344 Kenalan Lama. Titik-titik hitam semakin besar saat jatuh, dan 4 di antaranya menghantam tanah kosong di sekitar arena bowling, sementara 3 di antaranya menabraknya. Luke mencium bau darah yang menyengat. Dia dengan cepat berlari kembali ke mobilnya dan mengeluarkan teropong sebelum dia melihat ke langit. Apa-apaan? Dia tercengang dengan apa yang dia lihat meskipun dia biasanya tenang. Beberapa benda lagi masih jatuh dari langit, tapi sudah melewati kelompok Luke. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah, dengan teropong dan penglihatan dinamisnya yang tajam, Luke telah melihat wajah Mersmith. Lebih liar lagi adalah bahwa pria dan 4 pria berjas hitam itu saling menembak dengan terjun bebas dan belum membuka parasut mereka. Luke akhirnya menyadari apa yang terjadi ketika dia melihat 2 mayat yang baru saja jatuh. Tuan Smith entah bagaimana terlibat dalam pertempuran udara dengan orang-orang berjas itu. 10 atau lebih tubuh yang dia sebabkan jatuh dari langit meninggalkan beberapa lubang besar di arena bowling. Tuan Smith, kupikir hanya detektif John yang bisa bersaing denganmu dalam hal gila. Luke benar-benar terpana. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini mempermainkan hidupmu. Jika pertempuran menjadi terlalu panas dan dia membuka parasutnya terlambat, dia akan hancur berkeping-keping di tanah. Penyembuhan diri dasar tidak akan menyelamatkannya dari itu. Menelan keras, Luke berpikir sejenak, sebelum menyuruh Sonia menunggu di sini. Dia dan Selina mengemudikan mobil ke arah Smith mendarat. Tuan Smith akhirnya membuka parasutnya, tetapi Luke harus mencari tahu apakah dia selamat dari pendaratan. Tiba-tiba, Luke mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat beberapa parasut lagi di langit. Melihat mereka melalui teropongnya, dia langsung merasa geli. Hei, mereka semua kenalan lama. Orang-orang yang mendarat dari langit tidak lain adalah pria berjanggut yang menyebut dirinya sebagai konsultan perilaku sekaligus bawahan terpercayanya. Luke menginjak pedal gas dan melesat menuju pabrik yang ditinggalkan tempat mereka mendarat. Dia menyelinap ke pabrik setelah pria berjanggut dan pria itu masuk, meninggalkan Selina di dalam mobil untuk mengawasi sekeliling. Di pabrik, Smith berjuang di tanah saat dia tersentak. Kamu lagi. Pria berjanggut itu menyeringai jelek. Itu benar, Smith. Bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini? Smith batuk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia telah ditembak di bahu, dan dia telah mematahkan beberapa tulang rusuk selama pendaratan. Dia juga menjatuhkan senjatanya. Dia berada di ujung tali sekarang. Luke tidak melangkah maju, dan hanya melihat dalam diam. Pria berjanggut itu jelas tidak akan langsung membunuh Smith. Dia seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Smith, beritahu aku di mana wanita dan bayi itu, dan aku akan memberimu kematian yang cepat, katanya dengan senyum menyeramkan. Smith meludahkan seteguk darah dan air liur padanya. Pria berjanggut itu telah melihatnya datang, dan menghindarinya. Pria yang tangguh. Jadi, mari kita bicara di tempat lain. Kita punya banyak waktu, kan, Smith? Dia kemudian menyuruh bawahannya mengikat Smith. 20 menit kemudian, 2 SUV hitam tiba dan menjemput pria berjanggut itu serta Smith. Luke kembali ke mobilnya sendiri dan mengejar mereka. Selina bertanya, apa yang terjadi? Luke berpikir sejenak, tetapi masih menggelengkan kepalanya. Berpura-pura tidak tahu. Saya juga orang luar di sini, jadi paling aman tidak tahu apa-apa. Petik 2. Dia telah memeriksa tubuh pria berjas yang jatuh dari langit sebelumnya. Sementara tubuh mereka hancur, pakaian dan peralatan mereka semuanya menunjukkan bahwa mereka sangat terlatih dan sangat kaya. Atau lebih tepatnya, bahwa majikan mereka sangat kaya. 50 penembak yang menyerang Smith terakhir kali hampir seperti pengemis dibandingkan dengan orang-orang berjas ini. Hanya pria berseragam tempur hitam yang terbunuh di hotel kecil yang berada di level yang sama. Seorang bos yang mampu membeli tim seperti ini bukanlah orang biasa. Atau lebih tepatnya, seorang bos yang membutuhkan tim seperti ini bukanlah orang biasa. Misalnya, Jennifer Perry mampu membeli tim seperti ini sebagai selebritas besar, tetapi dia tidak membutuhkan peralatan canggih semacam ini.
Ini adalah tim yang lebih diarahkan untuk membunuh daripada melindungi. Luke telah memutuskan untuk menghindari masalah ini, setidaknya di permukaan. Smith tampaknya menjadi pembuat onar yang lebih besar dari yang dia kira. Dia tidak tahu mengapa orang-orang berjas begitu bertekad memburunya. Dari apa yang Luke bisa katakan, pria berjas dan pria berjanggut jelas tidak berada di pihak yang sama. Jadi, Smith telah membuat dua kekuatan rumit pada saat yang bersamaan. Selina tidak bertanya lagi setelah mendapat jawaban. Dia tidak pandai berakting seperti Luke, dan ketidaktahuan adalah penutup terbaik. Mengemudi ke timur selama 20 menit lagi, Luke menghentikan mobil dan berkata, kembalikan mobil dan beritahu Sonia untuk kembali ke kantor polisi. Selina mengangguk dan pergi setelah Luke keluar. Luke menerobos masuk ke sebuah bangunan yang ditinggalkan di sebelah gang tempat dia menghentikan mobil. Sesaat kemudian, dia keluar dari jendela lain dengan topeng hitam, sarung tangan, dan hoodie. Dia kemudian mendekati sebuah pabrik 200 meter jauhnya. Dia menyalakan fungsi deteksi elektronik di telepon palsunya, dia tidak berpikir bahwa ada kamera di sekitar, tetapi tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Dengan pengaitnya, Luke memanjat dengan gesit ke langit-langit yang rusak. Dia memasang kamera pada suatu sudut sebelum diam-diam menyelinap pergi. Melihat feed di telepon palsunya, dia berkeliling pabrik dan akhirnya memanjat sisi salah satu dinding. Masuk melalui celah lebar antara bagian atas gedung dan dinding, Luke perlahan melewati kekacauan mesin yang ditinggalkan saat dia mendekati kelompok di pintu masuk. Dengan bangga, pria berjanggut itu berkata, beberapa orang pintar dan beberapa idiot. Siapa pemenangnya sekarang, Tuan Smith? Smith memandangnya dan berkata, rencana bos Anda Hammerson kacau. Henry Ellsworth sudah mati. Anda tidak bisa mengancamnya dengan bayinya lagi. Juga, semua orang akan melihat kematiannya sebagai perbuatan pedagang senjata seperti Anda, dan rencana pengendalian senjatanya akan menerima lebih banyak simpati dan dukungan. Bab 345 menyelamatkan Ksatria Smith. Pria berjanggut itu tertawa terbahak-bahak. Smith, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku dipekerjakan hanya oleh Hammerson Defense? Rencana pengendalian senjata anggota Dewan Henry mempengaruhi lebih dari satu orang. Juga, saya minta maaf harus memberitahu Anda bahwa pesawat penasihat Henry baru saja jatuh ke laut, dan tubuhnya tidak dapat ditemukan. Bagaimana tentang itu? Smith menemukan itu sulit dipercaya. Itu tidak mungkin. Kamu tidak bisa menutupi ini. Pria berjanggut itu menyeringai sinis. Ya, kita bisa. Orang-orang di belakang saya lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Sekarang, beritahu saya di mana wanita dan bayi itu berada. Smith curiga. Kalau sudah berhasil, kenapa masih mencari mereka? Sambil terkekeh, pria berjanggut itu hendak mengatakan sesuatu, ketika sekelompok pria lain memasuki pabrik. Dia bangkit dan menyapa para pendatang baru dengan senyum yang jauh lebih tulus. Oh, bos, kamu di sini. Luke mengangkat alis pada, bos, yang baru saja tiba. Itu tidak lain adalah ketua Dewan Hammerson Defense. Setelah mewarisi perusahaan manufaktur senjata dari ayahnya 20 tahun sebelumnya, ia menjadi pemimpin baru perusahaan, dia adalah seseorang yang dilahirkan dengan sendok perak di mulutnya. Ketika Luke memeriksa seragam tempur hitam dari orang-orang yang menyerang Smith di hotel, dia menemukan bahwa lengan mereka tidak membawa merek apapun, tetapi cukup canggih. Setelah melakukan pencarian dengan programnya, Luke menemukan bahwa senjata-senjata itu memiliki fungsi yang sama dengan beberapa model terbaru yang akan dirilis Hammerson Defense. Mengingat percakapan antara Smith dan pria berjanggut itu, Luke sekarang memiliki ide yang samar mengapa ketua Dewan Hammerson Defense terlibat dalam hal ini. Salah satu janji kampanye Henry Ellsworth adalah pembersihan senjata ilegal secara besar-besaran. Fokusnya adalah pada senjata ilegal, tetapi lebih sedikit orang yang membeli senjata secara ilegal juga akan mengurangi pembelian senjata yang legal. Uang juga dibutuhkan untuk membeli senjata ilegal. RUU yang diusulkan Henry tidak hanya akan mempengaruhi Hammerson Defense, tetapi juga mata pencaharian perusahaan senjata lainnya. Jika rencana pengendalian senjata terbukti sukses di Los Angeles, yang dilanda kejahatan dan geng, distrik lain pasti akan mengikuti contoh itu. Lagi pula, gangster memiliki suara yang jauh lebih sedikit daripada warga biasa. Hammerson Defense adalah perusahaan yang cukup besar, tetapi sebagian besar pasarnya berbasis di Los Angeles dan kota-kota terdekat. RUU yang diusulkan penasihat Henry dengan demikian tak terhindarkan mengguncang fondasi pertahanan Hammerson. Bahkan lebih kritis, beberapa senjata baru yang Hammerson Defense telah kembangkan dengan biaya besar akan segera dirilis. Jika mereka tidak dapat menghasilkan keuntungan di pasar Los Angeles, Hammerson Defense mungkin berisiko kehilangan banyak uang. Itu bukan situasi yang rumit.
Satu-satunya pertanyaan Luke adalah, mengapa bayi itu menjadi pusat perhatian semua orang? Sementara Luke merenungkan ini, Hammerson bergabung dengan kerumunan. Dia hampir berusia 50 tahun, dan memiliki wajah pucat yang panjang dan kurus. Tanpa diduga, dia membawa seorang gembala Jerman bersamanya ke urusan yang tidak menyenangkan ini. Hammerson melangkah maju dengan anjing itu, mengabaikan pria berjanggut itu. Jelas bahwa Hammerson tidak terlalu memikirkan pria berjanggut itu, meskipun pria berjanggut itu begitu sombong beberapa saat sebelumnya. Smith, apakah Anda pikir diri Anda pintar? Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan di negara ini, selama kamu punya uang. Misalnya, Hammerson melambaikan tangannya. Seorang wanita cantik dengan bayi diseret oleh dua pria berseragam tempur hitam. Saat dia melihat wanita itu, mata Smith melebar dan dia berjuang keras. Hammerson tertawa. Pria berjanggut itu juga mulai tertawa terbahak-bahak. Oh, Smith, lihat dirimu sekarang. Betapa memalukan. Hammerson melambaikan tangannya dan menghentikan pria berjanggut itu. Baiklah, karena Tuan Smith ingin berperan sebagai ksatria, biarkan dia melihat orang yang dia lindungi mati. Itu akan menjadi akhir yang sempurna. Mendengar itu, Luke tahu bahwa Hammerson ini juga sampah. Pria berjanggut itu tersenyum jahat. Sesuai keinginan kamu. Mengatakan itu, dia mengangkat pistolnya. Bang, bang. Setelah dua tembakan, semua orang tercengang. Nona Donna dan bayi dalam gendongannya selamat. Namun, pria berjanggut itu berteriak. Lengannya menjuntai di sisi tubuhnya, lubang berdarah di masing-masing bahunya. Dialah yang telah ditembak. Keempat pria berseragam tempur hitam yang datang bersama Hammerson segera mengangkat senjata mereka. Bang, 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 bang. Mereka jatuh pada saat yang sama sebelum mereka bisa menyebar. Mereka semua ditembak di dada dan kepala. Keempat bawahan terpercaya pria berjanggut itu akhirnya kembali ke diri mereka sendiri, dan melindunginya saat mereka berlari keluar dari pabrik. Bang, 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 bang. Suara tembakan terdengar sekali lagi. Para antek setia pria berjanggut itu akhirnya kehabisan keberuntungan. Mereka pingsan, saat darah menyembur dari dada dan kepala mereka. Smith memiliki indera yang paling tajam meskipun dia terluka parah. Hampir seketika suara tembakan terdengar, dia mengangkat kepalanya dan melihat seseorang bersembunyi di balik bayang-bayang. Hammerson, banci lemah ini, melihat sekeliling dengan ketakutan dan berteriak, "Siapa itu?" Dia baru saja meneriakkan kata-kata itu, ketika sebuah tongkat kayu terbang dan mengenai kepalanya. Mata Hammerson berputar ke belakang dan dia pingsan. Sambil menggertakkan giginya, pria berjanggut itu meraung, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" "Uang. Kami dapat memberi Anda sejumlah besar uang." Petik 2. Luke mengerucutkan bibirnya. Orang seperti ini selalu suka menggunakan uang sebagai upaya terakhir. Sementara itu bekerja sebagian besar waktu, itu tidak berguna bagi seorang pria yang memiliki sistem. Bang, bang. Pria berjanggut itu berteriak lagi, seperti lubang peluru berdarah di masing-masing kakinya. Smith tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap orang yang tinggi dalam bayang-bayang, matanya berkedip. Di bawah tatapannya, orang itu tanpa tergesa-gesa mengisi ulang senjatanya dan kemudian dengan santai melemparkan Glock ke arahnya. Menyipitkan matanya, Smith berkata kepada Donna, yang masih tercengang, "Kemarilah dan lepaskan aku." Donna, yang menggendong bayi itu, tersentak dari pingsannya. Dia melihat sekeliling dan mengambil belati dari salah satu pria yang baru saja jatuh. Kurang dari 1 menit kemudian, Smith bangkit. Menggosok lengan dan kakinya yang mati rasa, dia bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Orang itu tidak berbicara. Dia hanya menunjuk pria berjanggut dan Hammerson yang tidak sadarkan diri, sebelum dia meletakkan jari di tenggorokannya. Bab 346 Penyelamatan dan Syukur Tuan Smith. Smith menundukkan kepalanya dan menatap Glock di tanah dalam diam. Tiba-tiba, dia mengambilnya dan mengangkat pistolnya. Pria berjanggut itu meraung, "Tidak, kamu tidak bisa." Bang, bang. Ekspresi pria berjanggut itu membeku saat dua lubang peluru muncul di dahinya. Smith bahkan tidak repot-repot menatapnya. Dia memindahkan senjatanya ke samping. Bang, bang. Dua lubang muncul di dahi Hammerson yang tidak sadarkan diri di tanah. Menurunkan pistol, Smith terengah-engah saat dia melihat orang di bayang-bayang. Apa sekarang? Ketika dia mengajukan pertanyaan, jarinya gemetar di pelatuk, dia siap menyerang jika perlu. Orang dalam bayang-bayang itu tampak tertawa kecil dan juga bertepuk tangan tanpa suara, seolah memuji ketegasan Smith. Kemudian,
Orang itu melepaskan tas travel hitam dari atas bahunya. Melemparkan tas travel hitam ke Smith, orang dalam bayang-bayang diam-diam mundur ke dalam kegelapan. Sambil mengerutkan kening di tempat orang itu menghilang, Smith membuka tas perjalanan hitam setelah ragu-ragu sebentar, hanya untuk melihat gulungan uang euro dan dolar. Setelah pemeriksaan cepat, dia memastikan bahwa uang itu bukan barang baru dan bisa digunakan. Mengambil napas dalam-dalam, dia menutup resleting tas perjalanan dan memberikannya kepada Donna. Mari kita pergi dari sini. Donna terkejut. Hah? Dia melihat mayat-mayat di seluruh tanah, lalu buru-buru menerima tas itu dan membantu Smith keluar dari pabrik. Smith berkata, kami akan menggunakan mobil ini. Kendarai mobil Hammerson ke dalam pabrik, lalu temukan sesuatu untuk mengunci pintu masuknya. Donna segera mengerti. Hammerson adalah orang kaya dan mobilnya sangat menarik perhatian. Gangster seperti pria berjanggut, di sisi lain, pasti tidak menggunakan mobil yang terdaftar atas nama mereka sendiri, jadi mereka tidak akan mudah dilacak. Kedua, ini adalah pabrik yang ditinggalkan. Selama pintu masuk terkunci, tidak ada yang akan memperhatikan mobil-mobil yang ada di dalam selama berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Donna membantu Smith masuk ke mobil, lalu memberinya bayi. Kamu bisa menemani Oliver dulu. Sepertinya dia merindukanmu. Smith menundukkan kepalanya sambil tersenyum, wajah bayi di lengannya berkerut dengan ekspresi sedih, seolah-olah akan mulai menangis kapan saja. Smith berkata dengan lembut, "Hei, kita akan segera menemukan tempat yang tenang dan indah, dan memulai hidup baru. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi, Oliver." Bayi itu menangis meskipun menenangkan, tetapi senyum Smith tidak redup sama sekali. Ini adalah tangisan kehidupan. Dia masih hidup, Donna masih hidup, dan bahkan Oliver kecil pun masih hidup. Ada ratusan ribu dolar di dalam tas, cukup bagi mereka untuk bersembunyi di suatu tempat selama bertahun-tahun. Mengguncang Oliver kecil dalam pelukannya, suasana hati Smith menjadi rumit ketika dia mengingat orang asing itu barusan dan bagaimana pria itu melemparkan sekantong uang kepadanya. Seorang gembala Jerman tiba-tiba melompat keluar dari pabrik. Itu tidak lain adalah anjing yang dibawa Hammerson bersamanya. Dia mengitari Smith dan mengendus Oliver, dan dia merengek sambil mengibaskan ekornya dengan gembira. Sambil tersenyum, Smith menyentuh kepala besar anjing itu dan berkata, "Sepertinya kamu juga tidak ingin tinggal. Kamu bisa ikut dengan kami." Beberapa menit kemudian, Donna mengemudikan mobil dari pabrik yang ditinggalkan bersama Smith, Oliver, dan anjing gembala Jerman. Segera setelah mereka pergi, Luke kembali ke pabrik. Melihat mereka pergi, Luke terkekeh. Pada akhirnya, saya masih terjebak dengan pembersihan, pembunuh bayaran benar-benar tidak profesional dalam membuang sampah. 10 menit kemudian, baik pria berjanggut dan Hammerson, serta pria yang datang bersama mereka, menghilang sepenuhnya dari dunia ini, meskipun mobil mereka masih diparkir di dalam pabrik yang ditinggalkan. Siapa yang mengatakan bahwa keduanya tidak tiba-tiba menerima pencerahan, dan memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan bawahan mereka? Tidak lama kemudian, Luke melambaikan tangannya di sisi jalan saat Selina datang untuk menjemputnya. Mengingat semua yang baru saja terjadi, dia diam-diam menggumamkan bahwa cukup menyenangkan menjadi penonton sesekali. Dia memeriksa sistem dan cukup puas. Misi, hilangkan geng Hertz. Total pengalaman, 2000. Jumlah kredit, 2000. Tingkat kontribusi, 80%. EXP plus 1600. Kredit plus 1600. Misi, bunuh Hammerson. Total pengalaman, 500. Kredit, 500. Tingkat kontribusi, 80%. EXP plus 400. Kredit plus 400. 20% dari pengalaman dan penghargaan diberikan kepada Tuan Smith karena menjadi orang yang benar-benar membunuh kedua bos, yang dapat dimengerti. Dan ini hanya penghasilan Luke untuk hari ini. Dia juga memperoleh 200 poin pengalaman dan kredit untuk membunuh 5 penembak di Ellsworth Park, dan 350 poin kredit untuk memberikan bantuan tadi malam. Dia telah mendapatkan 2.550 pengalaman dan poin kredit dari Hammerson dan pria berjanggut hanya dalam satu hari, dan pengalamannya telah mencapai total 19.440 poin. Lebih penting lagi, Tuan Smith akan disalahkan atas semua pembunuhan itu. Tiba-tiba, pemberitahuan sistem muncul. Sistem, Anda telah menerima penghargaan Smith. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuannya. Kemampuan Smith, senjata api dasar, pertarungan spesial dasar, pengumpulan kecerdasan dasar, penetrasi dasar kelas mental khusus. Lukas tercengang. Apa itu tadi? Menutup matanya, dia mempelajari kemampuan Smith dalam sistem dengan cermat. Penetrasi dasar kelas mental khusus prasyarat,
20 kekuatan mental dan 10.000 poin kredit. Tidak banyak informasi, tetapi Luke tidak berpikir bahwa kemampuannya bisa buruk, berdasarkan nilainya dan penjelasan sederhananya. Sebuah gambar muncul di kepala Luke, pria berbaju hitam di dalam kantong mayat, dengan wortel mencuat dari kepalanya. Lukas tersenyum. Sepertinya ada satu kemampuan lagi yang bisa dia beli setelah naik level. Dia kehabisan poin kredit lagi, yang sangat menarik. Selina memperhatikan senyumnya. Kamu mengalami sesuatu yang menarik lagi. Itu bahkan bukan pertanyaan. Luke mengangguk dan berkata, mari kita kembali ke kantor polisi dulu dan melihat apakah ada berita. Selina tidak menanyainya lebih lanjut. Ini jelas bukan masalah kecil, dan mengonfirmasinya melalui saluran resmi juga merupakan hal yang baik. Apa itu saluran resmi? Misalnya, informasi pribadi langsung dari mulut Elsa dan Dustin, yang akan sangat dapat dipercaya. Kembali ke kantor polisi, Luke tidak terburu-buru menemui Elsa. Sebagai gantinya, dia mengambil 2 Dr. Peppers dan menikmatinya bersama Selina. Jika itu adalah berita besar, perlu waktu untuk memastikannya terlebih dahulu, dan Elsa serta Dustin tidak akan mendapatkan kabar secepat itu. Tidak lebih dari 1 jam telah berlalu sejak aksi terjun payung Smith. Sonia dan Alessandro bergabung dengan mereka. Luke menatap mereka dan tersenyum. Apakah kamu ingin satu juga? Sonia berterima kasih padanya tetapi menolak, dan Alessandro berkata, saya pikir saya membutuhkan lebih banyak kalsium. Dengan kata lain, minuman bersoda tidak baik untuk tulang. Luke terkekeh dan membuka laci mejanya. Bab 347 Orang Kaya Luke. Lukas Pertapa. Pak, bodoh. Sekarton susu dan sebotol jus diletakkan di atas meja. Susu itu untukmu, dan jusnya untuk Sonia. Alessandro kehilangan kata-kata. Sonia mengambil jus dan meminumnya, sebelum dia berkata dengan suara rendah, kami bertemu Lukas Barton ketika kami sedang memeriksa arena bowling barusan. Itu hampir berubah menjadi perkelahian. Petik 2. Luke tidak berhenti minum saat dia mengisyaratkan dengan matanya agar dia melanjutkan. Sonia berkata, pria itu hampir terbunuh oleh tubuh yang menabrak langit-langit. Ketika kami bertemu dengannya, dia menginterogasi kami seperti kami adalah tahanan. Dia jelas tidak terlihat seperti petugas yang tidak menerima pengaduan selama 2 tahun berturut-turut. Luke geli, setelah menghadapi insiden besar ini, topeng yang digunakan petugas Barton untuk membodohi seluruh dunia telah hancur. Juga, setelah dia memeriksa pria berbaju hitam yang jatuh dari langit, ekspresi petugas Barton sangat jelek, tambah Sonia. Lukas mengangguk dengan tenang. Ada yang lain. Sonia mengangkat bahu. Lalu, pria itu mengusir kita. Luke sama sekali tidak terkejut. Tempat penggalangan dana diadakan adalah wilayah pejabat daerah. Akan ada lusinan petugas county di arena bowling, Sonia dan Alessandro tentu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sonia menatap Luke. Setelah kejadian ini, saya tidak berpikir Lukas Barton akan berminat untuk berurusan dengan kami. Lukas mengangguk. Kalau begitu mari kita tinggalkan kasus ini untuk saat ini. Apakah Anda sedang mengerjakan kasus lain? Sonia menggelengkan kepalanya. Hanya yang kecil. Dia masih ingin mengerjakan beberapa kasus lagi dengan Luke, karena Luke sangat cakap dan tidak tamak akan pujian. Luke mengangguk dan berkata, sudahkah Anda melihat kasus gadis berpiyama, yang ditabrak mobil balap? Sonia menggelengkan kepalanya. Luke menunjuk Selina, yang memberikan berkas kasus itu kepada Sonia. Luke berkata, Anda dapat mempelajarinya terlebih dahulu dan melakukan penelitian latar belakang, tetapi jangan membuat keluarga khawatir. Sonia bertanya, keluarga yang mana? Keluarga Ellsworth, jawab Luke. Sonia berhenti tepat ketika dia membalik membuka file kasus. Mereka lagi. Luke mengangguk tetapi bergumam pada dirinya sendiri, tidak perlu takut. Ada satu lagi Ellsworth yang perlu dikhawatirkan, mari kita lihat kapan obituari keluar. Untuk saat ini, dia adalah satu-satunya orang di Departemen Kepolisian yang tahu bahwa Henry Ellsworth sudah meninggal. Memeriksa arlojinya, Luke mengumpulkan Sonia dan Alessandro, serta Elizabeth dan rekannya, untuk makan siang bersama. Ketika mereka kembali dari makan siang awal mereka, rekan-rekan mereka di departemen sedang menuju keluar untuk makanan mereka sendiri, jadi Luke dan Selina tidak perlu menyembunyikan kotak takeaway saat mereka membawanya ke kantor Elsa. Alessandro menghela nafas di kursinya. Aku juga ingin kaya. Sonia sedang menyegarkan diri. Dia tertawa ketika mendengar itu. Dia tidak merokok, minum atau pergi ke bar. Dia bekerja keras di siang hari dan berolahraga ketika dia tidak bekerja. Lebih baik kamu belajar dari gaya hidup Luke dulu daripada iri dengan kekayaannya. Dengan begitu, Anda akan jauh lebih kuat,
dan Anda akan menghemat beberapa ribu dolar setahun untuk pengeluaran sosial Anda saat Anda melakukannya. Alessandro kehilangan kata-kata. Apakah seperti itu cara hidup manusia? Lagi pula, bagaimana dia tahu bahwa Luke tidak punya hobi? Bagaimanapun, bahkan jika Alessandro minum, merokok, dan pergi ke bar untuk menjemput gadis-gadis, dia adalah perwira yang baik, jadi mengapa dia harus berubah? Sonia tidak menyelidiki Luke, dia menarik kesimpulannya dari kontak hariannya dengan pria itu. Jadi, banyak asumsinya yang salah. Misalnya, Luke memiliki begitu banyak hobi sehingga dia selalu sibuk setelah bekerja. Dia harus membuat peralatan, membiasakan diri dengan semua kemampuannya, melatih keterampilan menembak dan bertarung, dan sesekali bersantai dengan Jenny atau Jimena. Tidak mengetahui bahwa rekan-rekannya memandangnya sebagai seorang pertapa, Luke memasuki kantor Elsa dan memberinya makan siang untuk dibawa pulang. Bos, ini makan siangmu. Elsa menggumamkan jawaban. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya. Apa yang salah? Luke menunjuk pada takeaway yang dipegang Selina. Itu untuk Dustin. Elsa menjatuhkan penanya. Sungguh, ada apa? Wajah Luke tidak berubah. Tidak ada yang salah. Saya mentraktir tim Sonia dan Elizabeth untuk makan siang, dan saya pikir saya harus membawakan beberapa untuk Anda dan bos. Elsa menatapnya dengan curiga dan bangkit. Letakkan punyaku di laci. Dia kemudian mengambil makan siang Dustin, dan pergi untuk memberikan kehangatan pada pria paruh baya yang kesepian itu. Selina memperhatikan Elsa berjalan melewati ruang tunggu ke kantor Dustin di sudut seberang, dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu benar-benar berencana untuk mengantarkan makan siang? Lukas tertawa. Siapa tahu. Mari kita tunggu dan lihat saja. Bagaimanapun, Anda tidak dapat mengembalikan takeaway. Petik 2. Mereka menunggu lebih dari setengah jam sebelum akhirnya Elsa kembali dari kantor Dustin dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dengan penglihatan Luke, dia dapat dengan mudah melihat Elsa dan Dustin berbicara. Dari ekspresi mereka, dia tahu bahwa mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting. Elsa menutup pintu begitu dia kembali. Kamu tahu. Lukas bingung. Hah? Elsa memelototinya dan duduk kembali di kursinya. Cukup, jangan pura-pura bodoh di depanku. Luke masih menatapnya dengan polos. Elsa hanya bisa menyerah. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Henry Ellsworth hilang. Kabarnya pesawatnya jatuh, dan penjaga pantai sekarang mencari di mana pesawat itu jatuh. Lukas tampak terkejut. Betulkah? Elsa berkata, ya, tapi tidak jelas persis apa yang terjadi pada Henry. Juga, dia bukan satu-satunya Ellsworth. Jangan melakukan sesuatu yang sembrono. Luke mengangguk dengan sungguh-sungguh. Elsa, bagaimanapun, menemukan sikapnya tidak biasa, dan menekankan lagi, aku serius. Jangan lakukan hal bodoh, oke. Ellsworth tua belum mati. Henry hanyalah seorang pemula dibandingkan dengan dia. Kali ini, Luke dan Selina mengangguk bersamaan. Mengerti, bos. Kehilangan kata-kata, Elsa melambaikan tangannya dan berkata, oke, pergi dari sini. Jika Anda bebas, lihat kasus ini. Dia melemparkan file kasus pada mereka. Luke mengambil berkas kasus dan berkata, baiklah, bos. Tidak masalah, bos. Petik 2. Elsa mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah, kenapa aku selalu merasa orang ini merencanakan sesuatu? Apa aku terlalu sensitif? Sesaat kemudian, dia menjatuhkannya. Luke selalu rajin dan bijaksana, dan tidak pernah melakukan kesalahan besar, yang merupakan salah satu alasan mengapa Elsa dan Dustin memercayainya. Bab 348 Sebuah ide, dan rencana untuk perguruan tinggi. Ketika mereka pergi, Selina mengajukan pertanyaan dengan matanya. Luke hanya mengambil mantel dan dompetnya. Ayo pergi dan cari petunjuk. Selin tercengang. Hah? Luke menepuk-nepuk berkas kasus di tangannya. Bukankah kita punya kasus baru? Selina kehilangan kata-kata. Betulkah? Kita akan keluar dan menyelidiki kasus yang masih belum kita ketahui. Sonia memandang mereka dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat bahwa mereka akan pergi. Ketika Luke melewati mejanya, dia melihat ke layar komputernya dan mengangguk. Kamu mengerjakan ini untuk saat ini. Mungkin akan sangat membantu dalam beberapa hari. Sonia mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Luke dan Selina hendak pergi, ketika Elizabeth terbatuk dan berjalan ke arah mereka. Melihat ekspresinya, Luke menyapanya dan bertanya, ada apa, Elizabeth? Elizabeth tersenyum canggung dan berkata dengan suara rendah, saya baru saja menerima telepon. Ibuku akan berada di sini dalam 1 atau 2 hari. Luke tidak terlalu memikirkannya. Tidak masalah. Saya akan membayar mereka untuk tinggal di sini.
Elizabeth terdiam. Bukan itu yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku sudah menemukan tempat untuk mereka tinggal. Ini Chris. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda perlu berbicara dengannya secara pribadi? Saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa dia akan datang, jika Anda terlalu sibuk. Petik 2. Luke menepuk dahinya. Elizabeth tentu saja tahu betapa sibuknya Luke dalam beberapa hari terakhir. Ketiadaan Roger dan Martin yang tak terduga menyebabkan ketiga tim di bawah komando Elsa menjadi sangat sibuk. Bahkan tim Sonia harus membantu mereka. Pengingat Elizabeth cukup tepat waktu. Luke hampir melupakan masalah dengan Chris. Itu karena apakah Chris berhasil atau tidak, itu hanya sedikit uang untuk Luke. Namun, sekarang setelah Elizabeth menyebutkannya, Luke menyuruhnya mengikuti mereka ke tempat parkir. Ketika mereka masuk ke mobil, Luke dan Elizabeth duduk di belakang, sementara Selina di kursi penumpang. Luke bertanya, Elizabeth, apakah kamu punya tabungan pribadi yang bisa kamu gunakan? Elizabeth terkejut, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Saya tidak punya uang. Saya belum melunasi pinjaman kuliah saya. Belum. Lukas mendapatkannya. Tidak mudah untuk masuk ke perguruan tinggi yang bagus di Amerika. Biaya kuliah saja bisa lebih dari $100.000. Elizabeth lahir dan besar di kota kecil, dan ibunya tidak kaya. Jadi, tidak dapat dihindari bahwa dia akan memiliki hutang kuliah yang sangat besar. Lebih jauh lagi, sebagian besar lulusan perguruan tinggi memperoleh penghasilan yang jauh lebih sedikit daripada pekerja kerah biru pada tahun-tahun pertama setelah mulai bekerja. Ini adalah jurang tak kasat mata lainnya yang memungkinkan anak-anak orang kaya mempertahankan keunggulan mereka dan memaksa anak-anak orang miskin untuk tetap menjadi pekerja biasa. Beberapa anak kaya bisa menjadi bejat dan tidak berguna, dan beberapa anak miskin bisa menjadi jenius yang luar biasa berbakat. Tetapi uang menghancurkan segala rintangan, dan seorang anak kaya memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk menghasilkan sesuatu dari diri mereka sendiri. Itulah salah satu alasan mengapa yang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap miskin. Luke berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana dengan ini? Dia mengajukan idenya, dan Elizabeth serta Selina memandangnya dengan bingung. Sesaat kemudian, Elizabeth mau tidak mau bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Luke terbatuk dan berkata, karena aku sangat memikirkanmu. Kedua gadis itu memberinya tatapan aneh setelah dia mengatakan itu. Melihat ekspresi mereka, Luke mengangkat tangannya tanpa daya dan meminta maaf. Baik, itu sedikit salah. Sederhananya, jika ini berhasil, Anda akan berkontribusi untuk itu, tetapi karena kami adalah rekan kerja, saya hanya dapat memberi Anda kompensasi secara tidak langsung. Petik 2. Elizabeth menggelengkan kepalanya lagi. Kau menyelamatkan keluargaku. Itu adalah nikmat yang harus saya kembalikan. Jadi, Luke terkekeh dan memotongnya. Jangan, saya punya ide sendiri tentang masalah ini. Anda hanya perlu mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya, mengerti? Petik 2. Elizabeth ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya menyerah di bawah tatapan Luke. Oke, tapi aku tidak bisa berjanji bahwa aku akan berhasil. Lukas turun dari mobil. Akan lebih baik jika kamu melakukannya. Saya percaya Samantha lebih dari saya percaya Chris. Elizabeth terkejut. Apa? Bagaimana ini terkait dengan Chris? Namun, karena Luke sudah keluar, itu adalah tanda yang jelas bahwa percakapan telah berakhir. Dia hanya bisa keluar dan melihat Luke mengambil kursi pengemudi, sebelum dia melambaikan tangan padanya dan pergi. Sambil mengerutkan kening, Elizabeth perlahan berjalan kembali ke kantor. Pikirannya berkecamuk dengan pikiran. Dia memeriksa semua yang dikatakan Luke dari awal sampai akhir. Kemudian, dia ingat sesuatu yang Luke sebutkan di akhir. Apakah ini tentang milikku itu? Dia tanpa sadar diam. Seperti yang dikatakan Luke, ini adalah masalah sensitif, dan yang terbaik adalah jika dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu kecuali itu perlu. Pikirannya berantakan, dia memasuki kantor seolah-olah dia sedang tidur sambil berjalan. Di dalam mobil, Selina melirik Luke. Apa yang ada di pikiranmu, tepatnya? Sambil menatap ke jalan, Luke berkata dengan santai, kerja sama dengan Chris akan menjadi bagian dari bisnis perusahaan. Bagaimana menurutmu? Ketika Selina akhirnya menangkap, mulutnya menganga dan dia menunjuk dirinya sendiri. Apakah kamu mengatakan bahwa aku juga memiliki andil dalam hal ini? Lukas mengangguk. Betul sekali. Anda adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan dengan 5% saham. Selina berkata, teruslah membual. Saya seharusnya tidak menukar $200.000 untuk saham di bengkel kecil. Setelah keheningan singkat, Luke berkata, apakah Anda ingin lebih banyak berbagi?
Jika Anda tidak ingin menjadi polisi lagi, Anda dapat mengawasi perusahaan. Selin bingung. Dengan cara apa? Luke berkata, ini seperti divisi urusan internal di Departemen Kepolisian, dan itu menyelidiki anggota perusahaan. Selina menggelengkan kepalanya dengan jijik. Orang-orang akan membenci saya karena melakukan itu. Anda dapat menyimpan saham Anda. Saya tidak tertarik. Luke menyenandungkan jawaban dan berkata, tidak apa-apa juga. Benar? Saya meminta Jenny untuk mencari beberapa perguruan tinggi untuk studi paruh waktu, batuk, dan Anda dapat lulus dengan mudah. Mengapa Anda tidak mendaftar untuk salah satu dari mereka? Selina menarik wajah panjang. Betulkah? Saya masih harus berlatih. Luke terkekeh dan perlahan menghentikan mobil, sebelum dia membisikkan sesuatu di telinga Selina. Dia berseru, kamu benar-benar bisa melakukan itu. Lukas mengangguk. Ya, tapi itu antara kita, oke. Kita akan berada dalam masalah serius jika ada orang lain yang mengetahuinya. Selina terkekeh dan mencium pipinya. Terima kasih, sayang, kamu benar-benar perhatian. Kenapa aku tidak bertemu denganmu di sekolah menengah? Lukas memutar matanya. Ayo, saya tidak pergi ke sekolah menengah sampai Anda lulus, oke. Petik 2. Di rumah, Selina pergi berlatih, sedangkan Luke menelepon Bobby untuk mengatur tamu. Bab 349 Kebenaran tentang bayi. Bisnis adalah bisnis. Karena dia akan bernegosiasi dengan Chris atas nama perusahaannya, akan lebih baik melakukannya melalui saluran resmi. Setelah itu, dia menelepon Jenny untuk mengatakan bahwa mereka berdua harus mendiskusikan perkembangan masa depan perusahaan malam itu. Jenny Pooh memelototinya melalui telepon, sebelum dia menutup telepon, cekikikan. Lukas menggaruk kepalanya. Aku sedang serius di sini. Ada apa dengan sikap ini? Saya akan menunjukkan kepada Anda kemarahan seorang CEO malam ini. Setelah dia melakukan semua itu, Luke mulai membuat makan malam. Mereka pulang kerja lebih awal, dan dia punya lebih banyak waktu hari ini. Lebih penting lagi, sampai dia bisa menentukan apa yang telah dilakukan Smith, yang terbaik adalah bersembunyi. Ketika dia mencari aktivitas mencurigakan secara online dengan program mini yang dia buat, dia menerima pemberitahuan di laptopnya. Melihat pemberitahuan itu, Luke membuka pesan forum. Setelah memecahkan kode pesan, Luke kehilangan kata-kata. Smith benar-benar gila. Informasi yang dikirim Smith ke nomor kontak yang ditinggalkan Luke telah dienkripsi dan diteruskan secara online sebagai posting yang tidak masuk akal di forum besar. Isinya tidak terlalu rumit, tapi cukup mendebarkan, dan membeberkan detail tentang bayi Oliver. Malam itu, Smith bertemu dengan seorang wanita muda yang sedang menggendong bayi. Dia telah membunuh lebih dari 20 penembak yang mengejarnya, tetapi wanita itu masih meninggal, dan Smith hanya bisa pergi dengan bayinya. Yang mengejutkannya, tidak ada berita tentang baku tembak yang muncul di berita, dan sepertinya media tidak mengetahuinya sama sekali. Pada siang hari berikutnya, saat melewati Ellsworth Park, dia berpikir untuk menggunakan orang asing untuk mengirim bayinya ke panti asuhan. Saat itulah tembak-menembak yang membuat Luke terjebak meledak. Tidak ingin melihat bayi itu menjadi korban para penembak, Smith membawanya pergi lagi. Setelah itu, Smith bertemu dengan kelompok pembunuh lain, yang membuatnya semakin aneh. Malam itu, berkat bantuan Luke dari kegelapan, Smith membunuh semua penembak yang menyerang tempat penampungan sementaranya. Mengikuti petunjuk, dia pergi ke lantai 2 bar Rock and Roll, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah klinik surogasi rahasia, dan banyak pria dan wanita telah meninggal di sana. Wanita yang dia coba selamatkan justru selamat dari tempat ini. Setelah pertempuran, Smith mencari petunjuk di beberapa tempat, dan akhirnya menemukan dari mana pria berjanggut dan pria berbaju hitam itu berasal. Pria berjanggut itu bekerja untuk Hammerson Defense, dan pria berjas hitam itu adalah bagian dari pasukan keamanan Henry Ellsworth. Henry Ellsworth menderita leukemia, dan membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Siapa yang tahu apakah dia telah berbicara dengan putranya atau saudara laki-lakinya sama sekali, atau jika tidak ada kecocokan, tetapi akhirnya, Henry memutuskan untuk membuat sumsum tulang yang cocok untuk dirinya sendiri dengan bayi yang baru lahir melalui ibu pengganti. Pria berjanggut dan Hammerson Defense mengetahui hal ini. Mereka ingin Henry mati, jadi mereka menyerang Rock and Roll Bar, dan membunuh para wanita dan penjaga keamanan di sana. Kondisi Henry Ellsworth bisa memburuk kapan saja, dan satu-satunya harapannya adalah bayinya. Smith mengulurkan tangan kepadanya, dan naik ke pesawat pribadi anggota dewan. Tetapi setelah pesawat lepas landas, dia menemukan bahwa Henry Ellsworth telah mencapai kompromi dengan Hammerson dan menjual Smith. Smith hanya bisa melakukan serangan balik. Dia meraih Henry,
dan menembak anggota dewan pada akhirnya, sebelum dia melompat keluar dari pesawat pribadi. Itulah alasan jatuhnya mayat-mayat di atas arena bowling. Luke menarik napas tajam saat membaca ini. Smith tampak lebih tangguh daripada Detektif John. Detektif John brutal dalam hal perampok, tetapi Smith tidak sedikit pun lunak bahkan dalam hal tembakan besar. Jika itu Luke, dia tidak akan begitu kaku. Bagaimanapun, dia adalah seorang detektif yang terhormat, dan jika dia bertemu orang hebat seperti Henry, dia pasti akan mengubah wajahnya terlebih dahulu sebelum dia membunuh pria itu. Luke senang karena Mer Smith dan bukan dia yang bentrok dengan Henry Ellsworth, Hammerson, dan pria berjanggut itu. Hammerson dan pria berjanggut itu juga telah menghilang dari muka bumi. Sebagai pembunuh super dengan semua uang itu, Tuan Smith bisa bersembunyi di mana saja di dunia tanpa perlu menunjukkan wajahnya selama bertahun-tahun. Saat Luke menyesap tehnya dan sesekali memeriksa daging di atas panggangan, dia memikirkan semuanya berulang kali dalam pikirannya untuk memastikan bahwa dia tidak meninggalkan jejak apapun. Dia akhirnya yakin bahwa dia tidak melakukannya. Kantong uang itu dari brankas Taha di Paris, yang tidak bisa diikat kembali ke Luke. Senjata yang dia berikan kepada Smith berasal dari Damon dan putrinya, dan selalu disimpan di ruang bawah tanah itu. Dia juga secara pribadi memodifikasi Glock yang dia lempar ke Smith di akhir, dan tidak ada catatan tentang itu. Kartu yang didapat Smith adalah salah satu kontak cadangan rahasia Luke, tidak ada apa-apa selain nomor di atasnya. Sepertinya dia telah mengeluarkan kartu itu dari sakunya, tetapi dia benar-benar mengeluarkannya dari inventarisnya. Dia bahkan mengenakan sarung tangan ketika dia melemparkan kartu itu kepada Smith. Masalah yang benar-benar besar adalah bahwa Smith telah membunuh Henry Ellsworth. Namun, Luke sedang berdiri di depan arena bowling bersama rekan-rekannya ketika pesawat Henry jatuh. Jadi, semuanya baik-baik saja dengan dunia. Mencapai kesimpulan itu, Luke memanggil sambil tersenyum, "Selina, coba daging panggangnya." Selina baru saja selesai mandi. Dia keluar dengan jubah mandinya. Dia memotong sepotong daging dan mencicipinya, lalu mengangguk. Rasanya enak, tapi itu bisa dilakukan dengan sedikit lebih banyak waktu di atas panggangan. Dia kemudian melepas jubah mandi untuk mengungkapkan bikini yang dia kenakan di bawahnya, dan melompat ke bak mandi besar mereka di halaman belakang. Dia memiliki banyak latihan yang harus dilakukan malam itu, jadi dia harus memanfaatkan kesempatan untuk berendam di bawah sinar matahari. Pukul 4 sore, Elsa memanggil Luke, "Di mana kamu?" Menyesuaikan pola pikirnya, Luke membuat dirinya terdengar lelah. "Aku baru saja pulang dari mengerjakan sebuah kasus." Elsa berkata, "Tunggu aku di rumah. Aku punya sesuatu untukmu." "Lukas, apa?" Elsa berkata, "Kenapa aku merasa kamu tiba-tiba terdengar jauh lebih energik?" Luke segera menurunkan suaranya. "Tidak, aku hanya sedikit terkejut." Elsa mendengus dan berkata, "Terserah. Ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda tentang tatap muka." Petik 2. Luke meletakkan ponselnya dan menggaruk kepalanya. Mengapa Elsa tiba-tiba ingin datang? Meskipun dia tahu alamatnya, dia belum pernah mengunjunginya. Dengan kata-katanya sendiri, dia tidak perlu mengunjunginya ketika mereka bertemu di tempat kerja setiap hari. Luke berpikir itu masuk akal. Lagi pula, bosnya jarang menghabiskan waktu di rumah, kecuali untuk tidur. Bab 350 Kunjungan Elsa, dan pengingat konstan. Luke memberitahu Selina bahwa Elsa akan datang, dan dia tidak menunjukkan kejutan apapun. Kata-kata si rakus adalah, "Keren. Bagaimanapun, Anda sudah memanggang banyak daging hari ini." Petik 2. Luke kehilangan kata-kata. Apakah ini ada hubungannya dengan makanan? Bisakah kamu lebih serius? Apapun, untuk orang ini, makanan adalah masalah yang sangat serius. Setengah jam kemudian, dia menyambut Elsa ke halaman belakang. Mata Elsa penuh dengan rasa iri saat menatap Selina. Dia bertanya kepada Luke, apakah dia seperti ini setiap hari sepulang kerja. Luke berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak, jika cuacanya bagus, dia seperti ini mungkin 2 kali seminggu. Elsa memutar bola matanya. Los Angeles jarang mengalami cuaca buruk, itu lebih dari mudah untuk menikmati matahari di bak mandi besar 2 kali seminggu. Namun, Selina menyeringai dan menyapa Elsa dari bak mandi besar. "Bos, apakah kamu ingin bergabung denganku? Bathtub ini memiliki pengatur suhu dan fungsi pijat, dan benar-benar dapat meredakan kelelahan otot." Elsa bertanya, "Benarkah?" Tapi kemudian dia melirik Luke. Dia harus menjaga martabat seorang pemimpin, seolah-olah. Luke dulu adalah pasangannya, dan dia dan Selina sekarang juga sangat dekat. Keduanya lugas dan belak-belakan, dan sama sekali tidak pelin-pelan. "Aku tidak membawa baju renang,
kata Elsa. Selina keluar dan mengenakan jubah mandi besar sebelum menarik Elsa masuk ke dalam rumah. Saya membeli beberapa baju renang baru yang belum saya pakai. Kamu bisa memilih satu untuk dirimu sendiri. 10 menit kemudian, Elsa keluar dengan jubah mandi juga. Luke tersenyum dan menunjuk ke barbecue. Apakah kamu ingin makan sesuatu dulu? Selina dengan cepat mengusulkan ide yang lebih baik. Lebih nyaman makan di bak mandi besar. Elsa menatap Luke, dan dia mengangkat bahu. Itu mungkin, selama kamu tidak mengharapkan aku menyiapkan satu meja penuh untuk kamu. Sesaat kemudian, Luke mengantarkan daging panggang dan salad kedua wanita di kolam renang, sementara dia duduk di kursi geladak di dekatnya dan makan dengan santai. Elsa tidak pernah memperhatikan apa yang dia makan, tapi apa yang dibuat Luke cukup enak, dan tempatnya juga enak. Los Angeles tidak lagi sedingin bulan Maret. Dalam cuaca sore yang hangat, tubuh Elsa yang kelelahan dipijat oleh air di bak mandi besar di halaman belakang. Dia mengerang dengan nyaman. Tidak heran kamu pulang begitu kamu pulang kerja. Dia akan lebih sering tinggal di rumah juga jika dia memiliki bak mandi yang begitu besar. Dia bahkan mungkin mempertimbangkan untuk pulang kerja 2 jam lebih awal untuk menikmati berendam di bawah sinar matahari. Setelah menghabiskan sepiring daging panggang dan salad, dia akhirnya keluar dan mengeringkan diri, sebelum dia duduk di kursi di sebelah Luke dengan jubah mandi. Menikmati kedamaian dan kenyamanan sore itu sejenak, dia akhirnya berkata, seseorang ingin kamu melakukan yang terbaik dan mengejar kasus tentang gadis berpiyama itu. Luke menyenandungkan jawaban dan menunggu Elsa melanjutkan. Menatap langit yang cerah, Elsa merendahkan suaranya. Itu perintah dari direktur, tapi... Luke menyesap tehnya dengan santai dan mendengarkan. Elsa tiba-tiba geli, tampaknya dia bahkan lebih cemas daripada Luke. Dia sedikit rileks dan bersandar di kursi. Tapi bos dan saya pikir Anda hanya harus berpura-pura menangani kasus ini, karena kami mungkin tidak dapat melindungi Anda jika terjadi sesuatu. Lukas tersenyum. Mengerti. Ini semua tentang akting. Elsa menatapnya, lalu mengangguk. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Jangan bekerja terlalu keras. Luke mengangguk dan menuangkan secangkir jus untuknya. Terima kasih. Elsa menyesap jus dan menutup payung di atas kepalanya. Selina, kemarilah dan pakaikan tabir surya untukku. Sudah lama aku tidak berjemur. Selina keluar dan pergi untuk membantunya. Luke menyesap teh dan memikirkan apa yang baru saja dikatakan Elsa. Tampaknya hilangnya Henry di samping pesawatnya telah dikonfirmasi, dan seseorang mencoba membuat masalah melalui Direktur Brett. Namun, semua orang egois. Dustin adalah bawahan terpercaya Direktur Brett, bukan bonekanya. Apa yang bisa Dustin dapatkan dari mengalahkan keluarga Ellsworth? Bisakah dia dipromosikan menjadi direktur? Lebih jauh lagi, sebagai keluarga yang berusia lebih dari 100 tahun, keluarga Ellsworth tidak bisa jatuh dengan mudah. Ketika keluarga Ellsworth melakukan serangan balik, mungkin sangat sulit untuk menghadapi pasukan besar, tetapi akan lebih mudah bagi mereka untuk berurusan dengan beberapa petugas polisi kecil. Selama mereka bersedia membayar, mereka dapat dengan mudah menjebak Luke dan menjebaknya dalam penyelidikan oleh Divisi Urusan Dalam Negeri. Keluarga Ellsworth memiliki banyak koneksi di Departemen Kepolisian, termasuk Divisi Urusan Dalam Negeri. Sutradara Brett akan melindungi Dustin, tetapi dia mungkin tidak mau mencoba yang terbaik untuk Elsa dan Luke. Namun, bagi Dustin, Elsa dan Luke adalah bawahan yang harus dia lindungi sebaik mungkin. Jika dia tidak memiliki detektif yang cakap ini, penampilannya sebagai pemimpin divisi kejahatan besar akan buruk. Tentu saja, jika Dustin berada di posisi Direktur Brett, dia mungkin akan berpikir berbeda. Bagi Luke, semuanya sangat sederhana. Dia bisa menyelidiki kasus ini, atau menjatuhkannya, tidak ada yang bisa memaksanya melakukan apapun. Bukan hanya Dustin, bahkan Direktur Brett tidak bisa mengancamnya sekarang. Sutradara Brett tidak bisa memecat atau menurunkan Luke, karena Tony Stark lah yang mengirim Luke ke sini. Tidak ada yang berani mempersulit Luke tanpa alasan yang kuat. Lagi pula, Luke sangat kaya. Dia telah menyatakan keuntungannya $2 juta dari Las Vegas. Tidak realistis untuk mengancam seorang pemuda yang memiliki lebih dari $3 juta dengan pekerjaan berbahaya yang menghasilkan tidak lebih dari $100.000 setahun. Dustin dan Elsa juga sangat menyadari hal itu, yang merupakan alasan utama mengapa mereka lebih suka Luke menjauh. Jika sesuatu terjadi, Luke bisa pensiun dan tetap kaya. Jika dia ingin menjadi perwira, dia bisa pergi ke FBI atau kembali ke Houston. Jika itu terjadi, Dustin dan Elsa tidak akan mendapatkan apa-apa dan malah kehilangan bawahan yang cakap. Luke mempertimbangkan semua ini saat dia memeriksa barbecue dan membaca arsipnya.
Elsa santai dan menikmati dirinya sendiri di lingkungan yang nyaman dan bersama Selina. Dia tidak pergi sampai setelah makan malam. Sebelum dia pergi, dia mengingatkan Luke lagi ketika Luke mengantarnya pergi. Ingat, jangan bekerja terlalu keras untuk itu. Ini bukan kasus biasa, dan hanya perebutan kekuasaan antara orang kaya. Jika kita terlibat, kita hanya akan menjadi umpan meriam yang hidupnya tidak dipedulikan siapapun. Bab 351 melakukan gerakan di Istana Pesta. Luke mengangguk sambil tersenyum dan memasukkan sekantong besar makanan ke dalam mobilnya. Mengerti. Jika Anda benar-benar khawatir, mengapa Anda tidak mengatur kasus yang lebih sederhana untuk saya? Elsa tampak serius mempertimbangkannya. Itu masuk akal. Saya akan melihat apakah ada kasus yang cocok untuk menjauhkan Anda dari yang ini. Petik 2. Luke kehilangan kata-kata. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, tidak perlu terburu-buru. Saya harus menyelidiki kasus ini selama beberapa hari karena ini adalah perintah dari atas, jika tidak direktur tidak akan senang. Elsa menyadari itu benar. Dia mengangguk dan masuk ke mobilnya. Oke, besok, jangan masuk terlalu pagi. Luke melambaikan tangan dan mengantarnya pergi. Dia menggelengkan kepalanya dan memasuki rumah setelah mobil Elsa menghilang di tikungan. Ini pasti masalah besar kali ini, karena Elsa bukan tipe orang yang bergeming dalam hal apapun. Sampai dia mengetahui situasinya, dia tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut. Setelah melihat Elsa pergi dan mengingatkan Selina untuk menyelesaikan pelatihannya, dia juga pergi dengan mobilnya. Dia harus mendiskusikan usaha bisnis baru perusahaan malam ini dengan Jenny. Kunjungan tak terduga Elsa telah menundanya, tetapi janji temunya dengan Jenny ditetapkan setelah makan malam, jadi belum terlambat. Ketika dia bertemu dengan Jenny, dia memberitahu dia tentang Chris dan menyuruhnya untuk menyelesaikan rincian kerja sama mengenai tambang. Setelah itu, yang perlu Luke lakukan hanyalah mencari pengacara untuk menyelesaikan kontrak atau menjalankannya melalui program mininya sebelum dia menandatanganinya. Jenny juga membahas peta navigasi dan bagaimana dia menjangkau beberapa perusahaan, tetapi hanya membuat sedikit kemajuan. Itu baik-baik saja dengan Luke. Jika dia tidak bisa menjualnya, dia hanya akan membuatnya ke dalam perangkat lunak teleponnya, dia sudah membuat versi web. Untuk mendapatkan kakinya di pintu sebelum Kei Holeing, Luke telah menemukan teknologi peta yang sederhana dan praktis, dan mengajukan paten. Bagaimanapun, dengan keterampilan Tony, itu hanya pekerjaan beberapa jam lagi setiap hari, dan seperti yang terjadi, Luke memiliki lebih banyak jam daripada yang dilakukan orang lain di malam hari. Pada saat yang sama, karena Luke telah membicarakan tentang membuat ponselnya sendiri, Jenny bertanya-tanya. Banyak perusahaan yang tertarik, tetapi tawaran mereka sangat tidak masuk akal karena mereka ingin membeli paten Luke hanya dengan beberapa ratus ribu dolar. Lukas tertawa. Apakah Anda mengakuisisi perusahaan itu seperti yang saya minta? Jenny berkata, ya, tetapi teknologinya beberapa tahun ketinggalan zaman, dan segala sesuatu yang berharga telah dijual. Ini sebagian besar cangkang sekarang. Petik 2. Lukas mengangkat bahu. Tapi itu sangat murah, dan kami memiliki paten untuk teknologi ponselnya. Jenny berkata, kami tidak dapat memperolehnya dengan mudah jika ketua dewan direksi perusahaan tidak meninggal karena sakit dan anak-anaknya tidak putus asa untuk menyingkirkan perusahaan yang salah urus. Luke berkata, yang kita butuhkan hanyalah cangkang. Ketika saya punya lebih banyak waktu nanti, saya akan dapat membuat telepon, dan Anda dapat menjadi CEO perusahaan untuk menjual telepon. Jenny berkata, bisakah kamu berhenti berbicara tentang menjual ponsel seperti menjual pakaian di luar musim dengan diskon besar di depan mall? Luke berkata, oke, kita akan mengantarkan era baru ponsel dan membawa semua orang ke dunia baru. Bagaimana kedengarannya? Jenny berkata, jauh lebih baik. Lukas, hehe. Setelah mereka selesai dengan hal-hal kecil ini, Luke akhirnya turun ke bisnis nyata dengan sekretaris Jenny. Sangat penting bahwa seorang CEO dan sekretarisnya memiliki komunikasi yang baik dan sering satu sama lain sehingga mereka berada di halaman yang sama tentang perkembangan masa depan perusahaan. Pukul 9:30 keesokan harinya, Luke pulang ke rumah dan memanggil Selina untuk keluar. Tidak terkejut, Selina mengunyah kue yang dibeli Luke dari beberapa toko makanan penutup dan bertanya, apa yang kita lakukan hari ini? Dia juga mendengar apa yang dikatakan Elsa kemarin. Sepertinya masih terlalu dini bagi mereka untuk berangkat kerja. Luke membelokkan mobil ke arah pantai barat. Mari kita kunjungi Merdilan Ellsworth dulu, katanya. Selina berhenti memakan kuenya dan menatapnya dengan heran. Tapi bukankah Elsa bilang? Lukas mengangguk sambil tersenyum. Kita harus berpura-pura menyelidiki kasus ini. Jika kita tidak secara terbuka mengunjungi orang ini,
bagaimana orang-orang besar tahu bahwa kita sedang melakukan pekerjaan itu? Selina bertanya, lalu di mana kita bisa menemukan pria ini? Luke berkata, di istana pestanya. Setelah sampai di Jalan Raya Santa Monica, mereka berkendara ke arah barat. Selina berkata dengan curiga, dia tidak tinggal di pantai Malibu, kan? Lukas tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia bukan kakek neneknya, dia tidak pada usia di mana dia menikmati alam. 10 menit kemudian, mereka tiba di sebuah villa tepi laut. Luke memarkir mobil di sepanjang jalan sebelum mereka sampai di villa. Dia memeriksa sekeliling mereka sejenak melalui kamera mobil, lalu membolak-balik beberapa informasi. Dia memutar matanya sebelum turun dari mobil dan berkata, ayo pergi. Target kami ada di pantai. Selina mendecak kagum pada langit biru, awan putih, dan bikini serta celana pendek. Apakah ini kehidupan orang kaya? Ini masih pagi. Lukas tertawa. Terus, kita bisa makan siang di pantai nanti juga. Selina mengangguk puas. Itu ide yang brilian, sayang. Anda harus membuat lebih banyak saran kreatif seperti ini di masa depan. Petik 2. Terserah kamu, kata Luke sambil tersenyum. Mendekati pantai, dia tidak menemukan tanda yang menunjukkan bahwa itu adalah milik pribadi. Pantai ini mungkin bukan target kami. Anda dapat memilih tempat untuk makan siang terlebih dahulu. Petik 2. Di pantai, lebih dari 30 pria dan wanita berkeliaran. Perempuan merupakan mayoritas, dan hanya seperempatnya adalah laki-laki. Selanjutnya, setiap pria didampingi oleh setidaknya 2 wanita. Selina berkata dengan suara rendah, apakah ini yang kupikirkan? Uang adalah akar dari segala kejahatan. Lukas mengangguk kecil. Setelah mengerjakan begitu banyak kasus, mereka menyadari bahwa uang bisa membuat segalanya terjadi. Gadis-gadis yang bermimpi menjadi terkenal dalam semalam membanjiri Los Angeles setiap hari. Yang sukses akan menjadi contoh yang dicita-citakan gadis-gadis kemudian, sedangkan yang gagal seperti hujan dari langit. Beberapa akan mengalir ke selokan dan menjadi kotor dan kotor. Beberapa akan kembali ke sungai dan laut untuk menemukan diri mereka yang sebenarnya. Dan sebagian lagi akan diolah dan dikemas menjadi barang untuk dijual. Gadis-gadis di pantai jelas berada di antara selokan dan barang-barang yang dikemas. Sayangnya untuk gadis-gadis yang berkeliaran di kota metropolitan ini, mereka lebih mungkin berakhir di selokan daripada berhasil sebagai bintang.